Awal film menampilkan seorang wanita sangat tua di eskalator. Lalu adegan berpindah, menunjukkan pria bertato bernama Carlos. Dia kemudian memasuki rumah saudaranya yang berpawakan jauh lebih tinggi darinya. Dia bernama Oliver. Tapi sepertinya Oliver menyambut Carlos dengan gugup dan ketakutan. Carlos mencoba untuk berbicara dengannya karena dia sebenarnya punya kabar baik untuk diceritakan. Tapi Oliver tidak mau mendengarkan dia. Sebaliknya, Oliver malah meminta maaf yang membuat Carlos semakin bingung. Sebagai jawaban atas ketakutan Oliver itu, seseorang mendadak datang dan mengenalkan dirinya sebagai seorang detektif. Dia bernama Marco. Marco dengan cepat menodongkan pistol ke arah mereka, sembari menjelaskan tentang pengakuan aksi kejahatan yang dilakukan Oliver. Karena takut pergi ke kantor polisi, mereka memutuskan berkelahi dengan Marco, sampai kemudian mereka lari keluar dari apartemen. Carlos memastikan Oliver untuk membawa ranselnya sembari berlari menuruni tangga. Namun tembakan Marco ke kaki Carlos membuat keduanya berhenti, di mana Carlos langsung lumpuh karena kesakitan. Dengan sejenak, Marco terdiam dan melihat senjatanya dengan heran, lalu dia menjatuhkannya ke lantai. Marco seolah-olah menyesal setelah menembak salah satu dari mereka. Di sela penyesalan Marco, sebuah ledakan dari suatu tempat mendadak berbunyi dengan keras. Teriakan Oliver juga semakin memperburuk suasana, sehingga membuat Marco semakin panik dan kembali waspada. Marco mengambil senjatanya dan mengancam kedua pria itu untuk pergi bersama secepatnya. Karena ini juga menyangkut keselamatan Carlos karena luka tembaknya. Anehnya, di lantai pertama, Marco memperhatikan bahwa tangga-tangga di bawah sana berjumlah lebih banyak dari sebelumnya. Dia hanya bisa bergumam tentang betapa membingungkannya bangunan itu dan terus mencoba untuk menuruni tangga. Ketiganya melewati tangga ke-9, 8, 7, dan 1. Namun setelah itu dia malah kembali ke tangga 9 lagi. Mereka sampai sekarang tidak kunjung menemukan ujung tangga itu. Di sini Carlos semakin panik, mengira dia mengalami delusi yang disebabkan oleh luka peluru di kakinya. Namun Oliver yakin bahwa ini adalah nyata. Keadaan ini juga membuat Marco bingung dan marah, menuduh bahwa kedua bersaudara itu telah membiusnya. Karena alasan itu, dia pun memerintahkan keduanya untuk tetap di tempatnya. Sedangkan Marco berlari menuruni tangga lagi dan lagi. Marco sampai capek dan berkeringat. Dan anehnya lagi, dia bertemu dengan mereka berdua lagi di tangga yang sama. Mereka sekarang percaya bahwa mereka saat ini berada di dalam semacam lingkaran. Mereka termenung dan meratapi peristiwa di luar nalar ini. Tak lama kemudian, Oliver menjadi gelap mata karena tak kuasa melihat Carlos yang sekarat. Secara bertahap, dia mulai kehabisan air dan makanan. Oliver pun mengambil pistol Marco ketika dia lengah, lalu mengancam dia akan melakukan sesuatu. Mereka berdua saling menyalahkan, namun Marco sudah tak berdaya lagi dengan kejadian ini. Seolah-olah dia sangat menyesali kenapa dia terjebak di sini. Saat ini, satu-satunya yang mereka miliki hanyalah obat penghilang rasa sakit, mesin penjual makanan ringan, kulkas minuman otomatis, dan tas milik Carlos. Adegan pun berpindah ke lain kota, memperlihatkan seorang ayah angkat yakni Roberto yang sedang bermain dengan putrinya yakni Camila. Di ruangan yang sama dengan mereka, seorang anak laki-laki juga sedang mengerjakan mainannya sendiri. Dia adalah Daniel, anak pertama dari keluarga ini. Ibu mereka yakni Sandra tampak sedang mempersiapkan perjalanan mondar-mandir untuk hal-hal penting yang mereka butuhkan. Mereka pun OTW melewati savana yang indah. Setelah 3 jam dalam perjalanan, mereka berhenti di pom bensin untuk buang air sambil menunggu Sandra menyelesaikan urusannya terlebih dulu. Di sini Roberto berbicara dengan Camila dan merayunya. Dia mencoba untuk mendapatkan kepercayaan putrinya dengan menawarkan minuman es kepadanya. Karena selama ini gadis ini dilarang meminum es itu, Camila dengan senang meminumnya dan dengan cepat akrab dengan Roberto. Tak lama kemudian, Sandra memanggil Camila untuk buang air juga. Karena gadis ini telah mempercayai Roberto, dia pun menitipkan benda yang paling berharga baginya, yakni berupa inhaler.
Camilla menyuruhnya untuk membawakannya sebentar, lalu dia pergi. Dan Roberto pun juga berjanji untuk menjaga benda ini. Ketika kembali ke jalan, Sandra menjadi marah kepada Roberto karena putrinya kesulitan untuk bernafas. Dia mengalami serangan asma karena minuman es itu. Di sampingnya, Daniel mencoba menenangkannya, tapi dia tak berhasil. Mereka menepi untuk merawatnya, dan sekarang Sandra bingung mencari inhaler anaknya. Roberto pun ingat bahwa dia membawa inhalernya, dan dia pun buru-buru mengeluarkannya dari saku dadanya. Namun apesnya dia sangat ceroboh, di mana sebelumnya Roberto ini tak sengaja menjatuhkan benda itu ke tanah dan menginjaknya. Sontak Sandra marah dan membentak-bentak Roberto. Saat mereka kembali ke mobil, mereka berdua bertengkar, di mana Sandra tampak overprotektif sehingga perdebatan semakin panas. Daniel hanya bisa mendengar kata-kata kotor yang mereka ucapkan sehingga membuatnya kacau. Saat mobil berjalan pun, Camilla mencoba mengatur napas dengan memfokuskan matanya ke radio mobil, namun upayanya tak kunjung berhasil. Serangan asma Camilla semakin memburuk. Namun bukan hanya itu, momen hening terjadi di antara mereka ketika sebuah ledakan dari sesuatu tempat terdengar di sekitar wilayah mereka. Ini semakin membuat mereka panik. Demi putri mereka, mereka memutuskan putar balik untuk pulang. Sementara kepanikan Sandra semakin bertambah di setiap detiknya. Di sisi lain, Roberto juga semakin bingung dengan setiap momen yang berlalu. Dia lebih teryakin bahwa dia mengemudi di pom bensin yang sama dan melewati beberapa banner yang sama. Mereka kembali ke pom bensin lagi dan sekarang mencoba mencari bantuan. Namun mereka tak menemukan siapapun. Mereka memutuskan kembali ke jalan lagi sembari mencoba menenangkan Camilla sebanyak yang mereka bisa. Segera setelah itu, Daniel menyadari bahwa ada yang salah dengan waktu yang tampil di mobil. Jam di mobil adalah pukul 7 malam, namun matahari masih terbit dan cerah seperti sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang pria itu tidak bisa jelaskan. Saat itu Roberto hanya bisa menangis saat Camilla mengingatkannya betapa dia mempercayainya, tapi sekarang dia malah mengecewakannya. Melihat rambu-rambu jalan yang sama untuk yang kesekian kalinya, Roberto memutuskan menghentikan mobil dan turun. Roberto pamit kepada mereka bahwa dia akan mencari bantuan dengan berjalan kaki. Ini tentu membuat keluarga shock, namun Roberto tetap kukuh dan pergi melewati tumbuh-tumbuhan kaktus berduri itu. Diliputi rasa emosi atas kelalaian suaminya, Sandra menduduki mobil dan menyalakan mobilnya. Melihat apa yang terjadi, putranya itu mengingatkan ibunya tentang izin mengemudi yang tidak dia miliki. Tapi Sandra tak menghiraukannya, sebaliknya dia malah ngegas mobilnya. Sepertinya kondisi mental Sandra sedang tergoncang, di mana dia menjadi paranoid dan terus mengoceh tak jelas. Tak peduli berapa banyak sang ibu telah memukul dirinya sendiri dan berteriak bahwa ini bukan mimpi, jalan ini masih tetap berulang. Di setiap putaran dia berhenti. Daniel melihat bahwa adiknya tak sadarkan diri, lalu dia memberitahu ibunya tentang ini. Namun dia malah tak peduli dan hanya berteriak ketakutan. Karena lelah melihat kejiwaan aneh pada Sandra, Daniel pun memutuskan untuk membawa adiknya turun, berharap dia bisa mengobati adiknya karena dia telah kehilangan kesadaran. Dia mengangkat saudara perempuannya bersamanya untuk menjauhi mobil. Meski begitu, sang ibu tak mau tahu dan tetap menginjak gasnya. Sandra pun pergi, mengulang-ulang jalan yang sama sampai dia tak tahan lagi. Sandra akhirnya memutuskan kembali ke pom bensin dan pergi memasuki toko makanan untuk meratapi nasibnya. Sementara di jalan, Daniel berbaring dengan saudara perempuannya yang tak kunjung menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Ketika dia akan membaringkan adiknya, dia melihat setitik merah muncul dari kejauhan. Dia ternyata ayahnya yang sedang berjalan mendekati Daniel. Berharap akan mendapatkan kabar baik, Daniel malah mendengar sebaliknya. Roberto berkata bahwa mereka telah terjebak. Cuaca juga masih tetap siang padahal mereka seharusnya sudah memasuki waktu malam. Adegan pun berpindah, menunjukkan kembali bagaimana nasib Marco dan Oliver saat ini. Mereka masih terjebak di tangga, namun suasana di sana telah berubah total.
Dinding di dekat tangga telah tertutup dengan coretan tinta yang menunjukkan jumlah hari-hari yang telah mereka lalui. Tulisan menunjukkan tahun ke-35 setelah kejadian. Artinya, mereka telah melewati hidup selama 35 tahun di tempat ini. Keduanya pun sudah berubah total. Mereka menjadi tua dan renta, tapi dapat dikatakan bahwa mereka berdua bisa mengatasi dengan baik lika-liku yang mereka hadapi. Selama ini mereka masih bisa hidup karena sumber daya mereka terisi kembali secara otomatis saat waktu berulang. Mulai dari makanan dan minuman di kulkas hingga barang-barang di ranselnya. Barang-barang ini menjadi berlipat ganda sampai membuat tempat ini seperti tempat pembuangan sampah. Untungnya Oliver yang jauh lebih muda dari Marco giat mengatur segalanya. Dia selalu menyayangi Marco yang sudah tak berdaya, bahkan dia merawat Marco dari kotorannya. Setiap tingkat di tangga memiliki semua hal yang berlipat ganda, mulai dari ransel, buku, spidol merah, gulungan benang, pemotong kuku, pemutar musik, dan handset. Di tingkat yang lain, Oliver juga membuat kamar mandi yang terbuat dari botol air, sedangkan kotoran mereka sendiri akan dimasukkan ke dalam botol-botol, bercampur dengan tempat timbunan sampah. Mereka tidur dan istirahat di tingkat nomor 5, di mana di sana terdapat tengkorak dari jasad tubuh Carlos yang 35 tahun lalu telah mati tertembak. Mereka berdua selalu mengenang Carlos sembari membangkitkan jiwa spiritual mereka. Bahkan ruangan ini berisi tumpukan uang akibat efek dari pengulangan. Selain itu, Oliver dan Marco juga menggunakan waktu mereka secara berbeda. Oliver lebih banyak berolahraga. Dia menggunakan tangga sebagai treadmill-nya, sehingga postur tubuh dan kesehatannya tetap terjaga. Sementara Marco sebaliknya, dia hanya menghabiskan waktunya untuk makan dan hidup jorok. Diketahui bahwa Marco juga mengalami masalah ingatan atau pikun. Oliver selalu mencoba membantu Marco untuk mempertahankan ingatannya. Salah satunya adalah dengan mengajaknya bicara mengenai keluarganya. Setiap hari Oliver juga mengangkat tubuh Marco dan membawanya naik turun tangga. Alasannya adalah karena Marco tak bisa lagi berjalan. Walaupun begitu, Oliver tak pernah merasa rugi. Bahkan dia malah memanfaatkan beban Marco untuk melatih ototnya. Marcantonio Malina. Malina. Marcantonio Malina. Di sisi lain, nasib keluarga juga berakhir sama seperti insiden di tangga. Mereka semua telah melewati 35 tahun. Pom bensin serta toko di sana terisi ulang karena efek pengulangan. Akibatnya semuanya tampak berantakan. Tampak botol-botol alkohol yang pecah, kantong keripik kentang yang tak habis, dan mobil yang dihiasi dengan pakaian bekas ayah. Roberto dan Sandra tinggal di mobil dan terus melakukan perjalanan seperti sebelumnya, walaupun mereka mengulangi jalan yang sama. Roberto menghentikan mobil, memperlihatkan wajahnya yang telah menua dan kumuh. Namun nasib buruk menimpa istrinya, di mana dia mengalami gangguan jiwa sejak 35 tahun yang lalu sampai membuat dirinya mengalami stroke. Tapi anehnya, Roberto terus melakukan hubungan suami istri, walaupun kondisinya seperti itu. Sementara kondisi putra mereka, yakni Daniel, malah berbanding terbalik dengan mereka. Anak ini tumbuh menjadi pria mandiri, pendiam, dan hidup jauh dari keluarganya. Daniel juga membuat perlengkapan masaknya sendiri dan membuat makanan dari kaktus. Persediaan air juga stabil seiring waktu yang berulang. Selama itu, Daniel memiliki segunung inhaler adiknya di salah satu bagian padang rumput. Dia frustasi saat melihat benda ini, mengingatkan dirinya terhadap kematian adiknya. Daniel selalu melempar inhaler itu ke sana ketika inhaler yang baru muncul. Setiap hari, dia juga rutin bertatap muka dengan ayahnya walaupun mereka saling berdiam diri. Kali ini Roberto menjenguknya dengan membawanya minuman di tangannya. Seperti biasa, dia mendekatinya tanpa sepatah kata apapun dan hanya berdiri di depannya, menunggunya untuk berbicara. Namun ada sesuatu yang penting yang tidak bisa diingat oleh Roberto, yakni tentang masa kecilnya. Dia hanya berkata, "Begitulah usia kita, Daniel." Adegan pun langsung memperlihatkan Marco tua yang tiba-tiba mengatakan kata yang sama seperti yang diucapkan Roberto. Dia secara spontan mengingat kalimat itu, yang berisi, "Begitulah umur kita, Daniel." Marco langsung berteriak dan mengulangi kalimat itu berkali-kali, mengklaim bahwa dia telah mengingat sesuatu hal yang sangat penting yang ada hubungannya dengan jebakan ini. Marco memanggil Oliver, dan dengan cepat dia langsung memeriksa kondisinya.
Di sini Marco tua berkata bahwa dia merasa akan mati dan ada suatu hal penting yang baru saja dia ingat dan harus disampaikan. Namun Oliver yang masih ngantuk tidak menganggapnya serius. Di sini Marco kembali memintanya untuk membawa dirinya ke tangga yang berisi lukisan tentang keluarganya. Selain coretan hitungan hari, selama ini Marco juga menggambar kisahnya di tembok untuk mempertahankan ingatannya. Bagian lain dari dinding memamerkan segala sesuatu tentang kehidupan Marco, sampai istri dan putrinya, termasuk hari-hari penting yang mereka rayakan. Namun sekarang Marco menyadari bahwa semua gambar yang ada di ruangan itu tidaklah nyata. Dia memberitahu Oliver bahwa tak ada satu hal pun yang nyata tentang identitas yang Marco miliki. Dia berkata bahwa dirinya bukanlah Marco seorang detektif, tapi dia sebenarnya adalah Daniel, mengatakan sambil mengores semua yang ada di dinding dengan spidol. Ее не существует. Фабиолы не существует. Опять я тосковал по жизни, которой не существует. Dia mengaku bahwa putaran waktu terjadi karena ulahnya sendiri, karena pada dahulu kala dia melanggar sebuah nasihat penting dari ayahnya. Jadi ternyata Marco adalah Daniel yang masa kecilnya terjebak selama 35 tahun bersama keluarganya di savana. Marco tua pun berkilas balik dan memperlihatkan keluarga Roberto yang masih terjebak. Saat itu dia berbicara dengan Roberto yang saat ini sedang menggali kuburan Sandra yang baru saja meninggal. Daniel bertanya mengapa dia melakukannya. Lalu Roberto menjawab bahwa dia telah mengingat sesuatu tentang masa lalunya. Kepala Roberto mendadak pusing, lalu dia terbaring lemas. Di sini Roberto bercerita tentang masa kecilnya yang baru saja dia ingat, mengaku bahwa dia pernah terjebak di danau tanpa malam selama 35 tahun. Yang mengejutkan, dia sebenarnya bukanlah Roberto, melainkan bernama Ruben. Adegan flashback ke masa kecil Roberto yang dia berusia 10 tahun yang masih dikenal sebagai Ruben. Ketika itu dia melakukan karya wisata sekolah dengan temannya, tetapi mereka ketinggalan kano yang akan menyeberangkan mereka ke tujuan. Saat itu seorang instruktur menawarkan untuk membawa mereka ke atas rakit bambu sehingga mereka bisa berlabuh. Namun ketika di tengah jalan, instruktur kapal tak sengaja jatuh sampai mengorbankan teman Ruben. Setelah teman Ruben meninggal, mereka sadar bahwa mereka terjebak. Instruktur itu berpesan kepada Ruben agar dia mencatat identitasnya, karena sebelumnya instruktur ini mengaku bahwa dia pernah terjebak di rel kereta tanpa ujung. Setelah berpesan, instruktur pun bunuh diri dan hanya meninggalkan sebuah potongan bambu berisi tulisan tentang mobil berwarna merah. Sedangkan Ruben yang malang terjebak sendirian selama 35 tahun, sampai akhirnya dia bisa bebas setelah menemukan mobil merah yang membawanya menjadi ayah baru bagi Daniel dan Camilla, sampai merubah namanya menjadi Roberto. Sekarang Roberto yang sekarat memperingatkan Daniel agar tidak memasuki mobil polisi jika mobil itu muncul. Namun belum sampai menjelaskan lebih lanjut, Roberto pun meninggal dengan sebuah buku merah di tangannya. Daniel pergi ke jalan setelah mengubur ayahnya. Dia meninggalkan semua dan berharap ingin keluar dari kutukan ini. Dan benar, di tengah jalan ada sebuah mobil polisi yang siap menantinya. Daniel tergoda karena saking pengennya dia terbebas. Setelah masuk, suasana mendadak berubah. Dia membaca buku merah yang memperlihatkan dua buron yang akan ditarget. Yang jelas penjahat itu adalah Carlos dan Oliver. Jati diri Daniel pun mendadak hilang pada saat itu juga. Dia mencukur rambut dan merubah total penampilannya. Sekarang kedudukannya berubah. Daniel sekarang berubah menjadi Marco sang detektif dan memiliki keluarga yang akan berangkat untuk menyerbu Oliver dan Carlos. Sampai peristiwa ini berlanjut ke peristiwa awal ketika Marco menyergap. Dan akhirnya mereka pun berujung terjebak di tangga hingga sekarang. Карлос! Карлос! Ничего с ним не случится. Marco tua menceritakan semua kisahnya itu kepada Oliver, berharap agar Oliver tak tergoda untuk bebas, karena hanya itulah satu-satunya cara untuk memutuskan kutukan ini. Kurang lebih begitulah jadinya jika Oliver memasuki pintu kebebasan nanti. Dia akan lupa identitas lamanya, karena segala sesuatu dalam putaran ini adalah realitas alternatif atau alam semesta paralel. Marco berkata bahwa apapun yang mereka lakukan di dalam putaran ini pada dasarnya mencerminkan keadaan diri mereka yang sebenarnya dalam kehidupan nyata.
ini adalah sebuah realita metafora dan hanya ada dua pilihan, yakni dia memilih keluar untuk bebas dengan identitas baru, namun juga akan terjebak, atau memilih mati di jebakan ini tanpa upaya keluar apapun untuk memutus kutukan. Beberapa saat, seperti nasib Roberto, Marco pun tewas dengan buku merah di tangannya. Oliver mengambilnya, di mana dia melihat panduan buku yang membawanya ke pintu lift. Anehnya, lift ini tiba-tiba berfungsi, sehingga membuat Oliver semakin tegang. Karena bingung untuk memilih keluar atau tidak, dia hampir bunuh diri. Namun pada akhirnya Oliver tak tahan lagi dan memutuskan untuk memasuki lift. Artinya, dia memilih untuk menjalani kehidupan baru, identitas baru, misi baru, dan yang tak ketinggalan adalah kutukan baru. Oliver mendapat seragam karyawan hotel di lift dan di sampingnya terdapat buku merah yang berisi panduan hidup. Oliver merubah penampilannya, lalu dia merubah karakter menjadi Carl, seorang karyawan hotel. Kenangan yang dia miliki sekarang hilang, dan sekarang misinya ialah melayani dan mengantar pasangan pengantin baru. Carl secara naluri tiba-tiba melepaskan seekor lebah setelah mereka keluar, dan lebah itu pun menyengat pengantin pria. Sebelum itu ledakan keras terdengar, menandakan dimulainya kutukan 35 tahun. Pengantin pria berakhir mati setelah tersengat lebah, sehingga sisa hidup Carl dihabiskan untuk terjebak bersama pengantin wanita sampai mereka tua. Nasib Carl akan seperti Marco tua. Siklus kutukan ini akan terus berlanjut dengan versi kehidupan dan karakter yang berbeda-beda. Pada akhirnya kutukan ini tak pernah terhenti. Pengantin wanita memilih bebas sampai dia terjebak di eskalator dengan buku merah di tangannya. Dan di ending film, diperlihatkan realitas alternatif para korban di kehidupan sosial yang merupakan cerminan dari dunia kutukan. Diperlihatkan bahwa mobil Roberto mencapai rumah dengan selamat. Daniel tumbuh sebagai orang yang bahagia dengan banyak teman, menjadi detektif, menikah, dan memiliki 3 anak. Dalam salah satu kasusnya, dia mengejar 2 bersaudara, yakni Oliver dan Carlos, yang melakukan perampokan. Sedangkan Roberto berpisah dari istrinya yang terlalu paranoid dan kembali menjadi pecandu alkohol. Dia terlibat perkelahian di bar yang membuatnya koma, dan dia menjadi kesepian lalu akhirnya bunuh diri. Sedangkan Carlos, Oliver, dan Marco keluar dari gedung dengan lancar. Setelah Oliver ditangkap, dia dibebaskan, bergabung dengan kelompok swadaya dan mendapatkan kembali hidupnya. Oliver bertemu dengan seorang gadis, jatuh cinta, menikah dan punya 3 anak, sampai akhirnya dia bekerja di pelayanan hotel. Namun dalam realita, Marco pulang ke rumah dan menemukan istrinya selingkuh, lalu dia membunuh pria yang bersamanya. Dia ditangkap dan dipenjara. Ketika dia dibebaskan dan sangat tua, dia tidak lagi melihat tujuan hidupnya dan bunuh diri. Sedangkan kelanjutan hidup Oliver tak diketahui lebih lanjut. Sepertinya nasibnya kurang lebih seperti tokoh-tokoh sebelumnya. Pada kesimpulan akhirnya, seluruh peristiwa itu pada dasarnya hanyalah refleksi kehidupan, siklus hari ini, bulan, dan tahun yang berulang. Apa yang kita lakukan dengan waktu dan hidup kita, terserah pada kita. Ruang tak terbatas dan terus berulang itu mewakili waktu. Sedangkan tindakan yang dilakukan di dalam sana menampilkan apa yang dilakukan setiap orang dengan waktu yang diberikan. Oke guys, begitulah seluruh alur dari film The Incident tahun 2014. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di komentar dan terima kasih telah menonton.